bruh, bruh, bruh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, sini. Iya. Mbaknya ini siapa ya? Dari mana juga? Nah, jadi saya Rahma dari Surabaya Utara. Oh, Rahma. Rahma kesini ada apa? Ada masalah apa? Mau cerita? Iya. Jadi sebelum Mbak Rahma menceritakan semua masalahnya kepada saya akan menjelaskan bahwa saya memiliki asas kerahasiaan. Jadi semua dan apapun yang Mbak Rahma ceritakan pada saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Jadi sekarang Mbak Rahma mau cerita apa kalau saya boleh tahu? Sebenarnya saya bingung mau mulai cerita saya dari mana. Soalnya emang permasalahannya juga baru-baru ini sih. Emang kenapa Mbak masalahnya? Biasa pertemanan. Oh, pertemanan. Temannya Mbak Rahma ada salah kah atau bagaimana? Kalau menurut saya dia salah, soalnya sebenarnya kan kita nggak ada masalah apapun. Nah, kita kan emang teman seorganisasi ya. Iya. Nah, dia itu nggak ikut suatu kegiatan gitu. Nah, ada salah satu temennya yang lain yang kita emang satu divisi lah ibaratnya, itu ngomong kalau semuanya aku kayak gini. Padahal itu tuh menurutku ya udah wajar aja, kita kan satu divisi, tugasnya kan udah tahu apa ya. Sebenarnya ya udah kita ngerjain tugas bareng-bareng, aku cuma negur aja, ini harusnya tugasnya kayak gini, bukan kayak gini, kamu tuh nggak ngerjain tugas. Aku juga secara baik-baik, aku juga minta maaf, tapi kok kenapa dia itu cerita ke teman aku yang enggak ikut kegiatan. Terus habis itu temanku ngerasa kayak dia tuh ngerasa aku tuh salah, soalnya aku terlalu egois. Terus dia cerita masalah ini ke orang lain, dan orang lain akhirnya marahin aku juga, dan banyak orang lain yang marahin aku, nggak cuma satu orang aja, cuma gara-gara masalah simpel yang cuma ya udah bisa langsung dihilangin gitu aja. Jadi menurut Mbak, yang saya tangkap kali ini temannya Mbak itu manipulatif. Kayaknya gitu. Soalnya dia kan mengambil suatu cerita dan mengubahnya, dan sehingga ia menceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain itu menyebut Mbak itu buruk, padahal sebenarnya itu enggak. Nah, menurut saya kalau Mbaknya udah tahu sifatnya temennya kayak gitu sekarang, alangkah lebih baiknya Mbak lebih baik sedikit memberi batasan kepada temannya, biar hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi batasan dalam pertemanan itu perlu diperlukan. Jadi ada kalanya Mbaknya juga harus memberitahu ke temannya bahwa temannya itu salah loh. Mbaknya itu jadi harus melakukan pembenaran kepada orang lain, walaupun seharusnya nggak perlu sih. Tapi kalau Mbaknya tidak mau citra dirinya Mbaknya buruk, Mbaknya harus melakukan pembenaran pada orang lain tersebut yang diceritai manipulatif oleh temannya Mbaknya. Cuma mengatakan sebenarnya enggak itu, sebenarnya itu seperti ini. Dan Mbaknya kalau mau lebih jelas lagi, ajak mereka yang ngomongin yang tahu masalah tersebut berkumpul jadi satu, terus diomongin gimana enaknya biar pertemanan kalian juga nggak rusak dan kalian juga tetap bersama-sama, sehingga tidak ada perpecahan dalam sebuah pertemanan. Kan kalian juga udah berteman, udah berorganisasi, masa juga pecah gitu aja kan ya tidak mungkin. Makanya lebih baik
diperbaiki hubungannya. Kalau emang temannya sudah tidak bisa diperbaiki ataupun dia tidak mau memperbaiki, baru mbaknya bisa meng-cut off dia, karena menurut saya orang tersebut sudah toksik dalam kehidupan Anda, dan Anda jangan sesekali untuk membuka ruang bagi orang yang toksik pada kehidupan Anda. Lebih baik dibuang jauh-jauh orang yang toksik dalam kehidupan Anda, karena hal tersebut dapat merusak mental Anda. Kesehatan mental itu nomor satu, karena mental dapat mempengaruhi segala fisik kita. Baik, apakah Mbak ada yang perlu diceritakan lagi atau ada yang kurang ganjel? Tapi kalau saya itu tipenya kalau semisal ya udah, kalau orang itu ngomongin saya di belakang, ya wes terserah apapun orang dengar, apapun orang berpikir tentang aku, ya wes terserah mereka. Aku kayak gitu, salah nggak sih? Nggak salah, itu juga termasuk benteng diri Mbak. Jadi Mbak itu membentengi diri, Mbaknya nggak mau tahu orang lain, yang penting Mbaknya nggak mengganggu orang tersebut kan, makanya itu disebutkan sebagai benteng diri. Jadi terserah orang lain ngomong apa, yang penting selagi kita nggak ganggu, kita nggak buruk, kita nggak ngurusin orang tersebut, nggak salah itu. Itu juga demi menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Gitu. Apakah ada yang ngejel lagi Mbak? Kayaknya itu sih, tapi masih bingung aja, soalnya sekarang dia itu ngerasa paling sedih sendiri gitu, soalnya teman-teman yang lain tuh banyak yang belain aku ternyata di belakang, dan sekarang dia kayak aku nggak ada teman, aku sendirian gitu. Kalau emang Mbaknya masih mau memperbaiki hubungan sama dia, ya ajak ngomong baik-baik, ayo gimana enaknya gitu kan, kalian ngomong baik-baik. Apa kamu iya aku tahu kalau misal temenmu nggak mau ngerasa salah, ya udah kamu aja yang ngalah, atau kamu juga yang paham, maksudnya kamu bisa ngalahin egomu sendiri, sedangkan temanmu nggak bisa ngalahin ego. Kalau emang kamu mau, kalau emang kamu nggak mau, ya udah biarin aja, nanti terserah temenmu mau dibawa kemana pertemananmu ini. Terus ini sudah selesai. Sudah. Bagaimana keadaannya, perasaannya setelah Mbaknya cerita kepada saya? Sedikit lega, soalnya saya mendapatkan motivasi, nasihat-nasihat, dan omongan yang bikin saya terbuka kiranya, kayak misal bisa juga hubungan ini diperbaiki lagi gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Saya juga ikut senang kalau Mbaknya lega dalam masalah ini, sehingga tidak bebannya sedikit berkurang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, ini sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu Anda. Ya sudah, terima kasih atas atas semua nasihat dan sudah mendengarkan cerita-cerita saya. Saya pamit ya. Siap, iya, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya, terima kasih. Iya. Mari. Hati-hati ya Mbak. Enggak deh.